stigma masyarakat tidak hanya memandang PRT unskill, tapi juga menganggap PRT ini bukan pekerja tapi pembantu ya. Banyak kemudian pengertian dari PRT itu sendiri dimaknai sebagai pembantu rumah tangga, bukan pekerja. Akhirnya logika berpikir masyarakat kebanyakan ya pembantu, maka kemudian segala sesuatu urusan kerumah tanggaan dilimpahkan kepada PRT. Akhirnya kan sebenarnya relasi kerjanya justru eksploitatif kan gitu. Pemirsa setia Gema Pos, kembali lagi bersama saya Devi. Hari ini kita akan membahas rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Nah, kabarnya RUU PPRT ini itu sudah masuk ke RUU inisiatif DPR yang ditetapkan pada tanggal 21 bulan Maret 2023. Nah, kabar bahagianya lagi, pada 16 Mei 2023 itu pemerintah sudah menyelesaikan daftar inventaris masalah yang diserahkan ke DPR untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Nah, untuk membahas soal RUU PPRT ini, saya tidak sendiri tentunya, saya akan ditemani oleh aktivis perempuan yang juga anggota koalisi sipil untuk Undang-Undang PPRT. Halo Kak. Halo. Halo. Selamat sore. Sore, semoga bahagia selalu ya Kak. Amin. Ya. Kak, sebelum saya jauh lebih dalam, mungkin Kakak bisa perkenalan diri dulu, Kakak siapa dan dari mana? Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kakak Devi, Iya. yang imut sekali. Terima kasih. Nama saya Fanda, kawan-kawan. Saya dari Koalisi Sipil untuk Undang-Undang PPRT. Jadi menjadi salah satu bagian dari tim kampanye. Terutama saya sedang memegang program kampanye PRT Goes to Campus. Yang beberapa kali sudah kita laksanakan di beberapa kampus yang ada di Indonesia. Ada UI, ada Undip, dan nanti akan ada kampus-kampus lainnya yang kita kerjakan. Wah, berarti bergerilya ke kampus-kampus ya Kak? Betul, karena PRT Goes to Campus kan. Oke, Kak, sebelum kita bahas soal PPRT, saya ini penasaran sebenarnya soal kesetaraan gender di Indonesia. Ini bagaimana sih situasi hari ini soal kesetaraan gender di Indonesia, Kak? Oke, langsung berat ya pertanyaannya. Langsung pada pokok. Iya, langsung ya kita lihat secara umum dulu lah gitu. Situasi hari ini memang sudah, hemat saya situasi hari ini mengenai kesetaraan gender sudah cukup melek ya masyarakat, sudah cukup melek daripada beberapa dekade yang lalu. Sudah cukup melek dan juga kebijakan-kebijakan itu sudah ada beberapa yang memang memiliki sensitivitas terhadap kesetaraan gender. Cuman yang kesetaraan gender itu pada hari ini belum pada posisi yang setara ataupun berkeadilan gender. Masih banyak sekali peristiwa ataupun situasi yang kemudian itu bisa kita katakan ketidakadilan gender. Jadi makanya meskipun sudah cukup preferensinya sangat baik, tapi masih banyak PR karena keadilan gender itu senantiasa harus diwujudkan di tengah-tengah masyarakat yang memang di dalamnya masih belum memiliki sensitivitas yang kuat terhadap keadilan antara perempuan dan laki-laki dan perempuan. Jadi frekuensinya sih menurut saya hari ini masih tetap sudah membaik tapi masih harus diperjuangkan karena juga toh masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang itu berdasarkan dari ketidakadilan gender yang terjadi sampai hari ini, terutama tadi yang udah disinggung adalah soal PRT itu sendiri. Nah, PPRT ini kan juga sering dekat gitu dengan perempuan, apalagi yang memperjuangkan juga saya lihat ini ya di berita-berita, kemudian bagaimana di lapangan juga lebih banyak perempuan gitu yang lebih menyuarakan soal ini. Gimana pandangan Kakak soal itu? Apakah benar memang perempuan yang banyak atau ternyata laki-laki ada juga gitu? Oh ya, jadi anggapan terkait memperjuangkan atau mengadvokasi rancangan undang-undang itu yang kemudian itu diklaim adalah undang-undang untuk perempuan, maka diperjuangkan oleh perempuan, kayak semisal PKDRT ataupun TPKS dulunya, itu seakan-akan hanya agenda politik perempuan semata gitu kan. Sebenarnya kan perspektif ini salah satunya yang kemudian bisa kita jadikan indikator bahwa masyarakat kita meskipun sudah memiliki kesadaran gender yang meningkat, tapi masih belum sepenuhnya itu memiliki kesadaran gender yang baik. Karena anggapan bahwa isu-isu kayak
KDRT, TPKS, kekerasan seksual, dan sekarang PPRT ini masih dianggap hanyalah isu milik perempuan saja gitu kan, hanyalah agenda politik perempuan. Maka kemudian yang memperjuangkan adalah perempuan. Memang fakta di lapangan, kalau hemat saya yang saya lihat, yang getol menyuarakan soal disahkannya RUU PPRT ini, itu memang perempuan. Banyak sekali kayak semisal tidak hanya aktivis, tapi dalam memperjuangkan RUU PPRT ini juga banyak sekali keterlibatan PRT-nya langsung. PRT ini turut berserikat, mereka membangun serikat, ada kemudian dinaungi oleh Jala PRT, itu mereka berserikat untuk memperjuangkan RUU ini. Bahkan kuantitas perempuan PRT yang menjadi masyarakat Indonesia menjadi PRT itu kan kuantitasnya lebih banyak perempuan memang ya. Maka kemudian kesadaran untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak keadilan hukum bagi mereka itu dilakukan juga oleh perempuan. Meskipun juga di fakta di lapangan juga banyak juga laki-laki yang turut memperjuangkan isu ini bersama kelompok perempuan, meskipun secara jumlah bisa dikatakan tidak cukup banyak. Karena itu tadi perspektif bahwa seakan-akan ini adalah agenda politik perempuan, kebutuhan perempuan semata, padahal ini isu kemanusiaan, isu keadilan, dan isu yang sebenarnya harusnya juga disikapi oleh segala elemen masyarakat Indonesia termasuk laki-laki, karena juga laki-laki bisa saja menjadi pelaku-pelaku kekerasan, pelaku penindasan kan gitu. Jadi isunya tidak hanya isu perempuan seharusnya. Oke, tapi Kak ya, soal PRT ini kan sebenarnya dibutuhkan skill yang cukup mumpuni lah, profesional gitu, karena pekerja rumah tangga gitu, bukan yang ecek-ecek lah gitu. Tapi yang disayangkan banyak yang perempuan ataupun laki-laki, tapi lebih banyak perempuan ini kalau tidak punya skill diarahkan pasti udah kamu PRT aja, pekerja rumah tangga aja. Itu memang sebagian besar seperti itu atau gimana Kak? Iya, jadi banyak masyarakat kita yang memandang bahwa pekerjaan menjadi PRT itu adalah pekerjaan yang unskill ya, yang masyarakat yang memang kelompok masyarakat yang memang tidak memiliki skill dan lain sebagainya. Padahal dibutuhkan skill yang tinggi untuk mengurus segala keperluan dalam rumah gitu kan. Mulai dari mencuci, memasak dan lain sebagainya itu kan dibutuhkan sebuah skill juga gitu loh. Nggak bisa kemudian tidak dibekali skill. Nah itu yang salah satu sebenarnya banyak dari masyarakat kita yang menganggap PRT ini adalah pekerjaan unskill yang kemudian sehingga bisa dilakukan perlakuan yang tidak sepertinya selayaknya sebagai seorang pekerja. Jadi stigma masyarakat tidak hanya memandang PRT unskill, tapi juga menganggap PRT ini bukan pekerja tapi pembantu ya. Banyak kemudian pengertian dari PRT itu sendiri dimaknai sebagai pembantu rumah tangga, bukan pekerja. Akhirnya logika berpikir masyarakat kebanyakan ya pembantu, maka kemudian segala sesuatu urusan kerumah tanggaan dilimpahkan kepada PRT. Akhirnya kan sebenarnya relasi kerjanya justru eksploitatif kan gitu, dengan upah yang tidak seberapa. Nah ini yang kemudian menjadi masalah gitu loh. Harusnya menjadi PRT itu bukanlah pekerjaan yang ringan, yang sebenarnya butuh effort yang keras juga malah terkait skill itu sendiri. Makanya di RUU PPRT juga mengakomodir itu bahwa PRT nanti harus diberikan skill yang baik gitu loh, supaya nanti ketika terjun ke dunia pekerjaan mereka dalam ruang-ruang domestik itu mereka punya modalitas itu skill. Berarti penting lah bagi PRT ini itu punya wawasan terkait apa profesi yang akan dia tekuni di PRT itu kan ya? Harus diberikan. Nah, berarti yang menjadi poin penting dari RUU PPRT ini selain soal kemampuan dari PRT itu sendiri apa lagi Kak? Iya, sebenarnya yang semangat dari RUU PPRT kita highlight aja ya poin-poin utamanya. Yang pertama itu mengenai pengakuan ya, pengakuan PRT itu sebagai pekerja. Karena tadi yang saya sampaikan, ketika logika berpikir stigma masyarakat PRT itu pembantu, dampaknya ini banyak. Mulai dari tidak diakuinya hak-hak dia sebagai seorang pekerja, makanya kemudian bisa diperlakukan kerja PRT itu bahkan hitungannya 10-18 jam. Itu bukan kerja ya, itu eksploitasi ya, pemerasan gitu loh, diperas tenaga, pikiran dan batinnya kan gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi penting adalah pengakuan PRT sebagai seorang pekerja supaya hak-hak PRT sebagai pekerja bisa diakomodir.
mendapatkan jaminan sosial, jaminan keamanan, jaminan kesehatan itu harus diakomodir, termasuk jaminan kerja yang layak dan upah yang layak. Itu yang kemudian menjadi poin penting, salah satunya harus ada pengakuan PRT sebagai seorang pekerja bukan pembantu rumah tangga. Kayak gitu. Terus yang kedua mengenai asas dari tujuan RUU PPRT ini sendiri, mulai dari asas kemanusiaan, asas keadilan, itu kan menjadi semangat. Aspek gotong royong juga ada dalam situ, kekeluargaan. Itu kan menjadi semangat dari RUU ini untuk bagaimana menempatkan sebuah relasi kerja antara PRT dan pemberi kerja itu berasaskan keadilan dan kemanusiaan. Itu yang paling juga salah satu 2 poin yang paling penting gitu kan. Supaya relasinya itu tidak antara majikan dengan pembantu yang kemudian tidak ada prinsip kemanusiaan di dalamnya. Makanya supaya tidak terjadinya kekerasan terhadap PRT, nah itu asas itu. Terus kemudian juga pemberian hak-hak sipil sebagai seorang pekerja. Nah itu diakomodir semua dalam RUU PPRT, termasuk hubungan yang setara, hubungan yang baik lah ya, hubungan yang berkeadilan antara PRT dengan pemberi kerja. Jadi RUU PPRT ini jangan khawatir bagi para pemberi kerja, karena RUU PPRT ini juga mengakomodir mengenai hak-hak pemberi kerja. Jadi yang diakomodir mengenai hak dan kewajiban, apa yang harus didapatkan oleh PRT dan pemberi kerja itu diakomodir dalam RUU PPRT gitu. Jadi nggak usah was-was memiliki kekhawatiran yang berlebihan ketika RUU PPRT ini disahkan. Kan banyak merasa wah nanti kita jadi majikan gampang dipenjara dan lain sebagainya, gampang dikriminalisasi. Enggak seperti itu hoax ya. Gitu. Tapi kan kadang ada ketakutan seperti itu juga ya. Nah, ini udah 19 tahun ya Kak ya berjalan, 19 tahun berjalan. Terus untuk apa sih upaya yang harus dilakukan gitu? Karena tujuannya ini seperti yang Kakak jabarin cukup bahkan sangat baik gitu untuk pekerja, apalagi kayaknya hampir mayoritas masyarakat Indonesia ya pekerja rumah tangga untuk profesinya hari ini. Bahkan pekerja rumah tangga bukan hanya di dalam negeri saja, di luar negeri juga. Itu juga kan termasuk dalam RUU ini nantinya. Oke. Kira-kira Kak, apa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil nih seperti saya gitu untuk memperjuangkan RUU PPRT ini agar segeralah gitu disahkan? Iya. Kalau perjuangannya panjang ya dari dicoba dirumuskan RUU ini, dari kata Mbak Lita Jala PRT itu saksi hidup yang sampai hari ini menjadi panutan saya untuk terus semangat ya terlibat dalam gerak-gerak perjuangan RUU PPRT ini. Beliau itu sudah mengadvokasi dari 99. Tahun 99, kita masih umur berapa tahun? Masih ingusan ya? Masih ingusan. Iya, masih ngompol di celana gitu kan. Kayaknya umur 2 tahun deh itu. Itu Mbak Lita itu sudah berjuang memperjuangkan nasib PRT yang jumlahnya jutaan manusia. Data terakhir yang saya tahu itu ILO itu merilis data sekitar 4,2 juta PRT. Wow. Itu besar ya. Itu jumlah manusia semuanya gitu yang harus diakomodir hak-haknya gitu kan. Itu sejak 99 itu sudah diperjuangkan sampai kemudian sering kali mengalami pasang surut, ditendang, dilempar, di smackdown. Sehingga RUU ini kemudian sampai 19 tahun mengalami terombang-ambing ketidakjelasan nasib. Dan itu sebenarnya merupakan dinamika RUU yang menjadi potret bahwa sebenarnya regulasi yang dibuat oleh negara ini berpihaknya seperti apa. Nah itu yang jadi sebagai masyarakat kita itu sederhana ya, RUU PPRT ini sebenarnya mengakomodir orang-orang kecil loh. PRT ini kan orang-orang yang tadi kamu bilang dianggap unskill. Unskill ini kan kenapa mereka skillnya tidak memiliki skill seperti kita, karena mengalami pendidikan yang tidak sama seperti kita. Kemiskinan yang menyebabkan tidak bisanya para orang PRT kemudian melalui proses pendidikan seperti kita, minimnya pengalaman, akhirnya kan berdampak kepada skill yang terbatas sehingga dalam ruang-ruang lingkungan pekerjaan kemudian mereka mengalami banyaknya limitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang di luar PRT. Gitu. Itu kan salah satu dampak dari sebuah sebuah masalah sosial yang sangat kompleks. Jadi PRT itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin kawan-kawan di rumah di sini juga memiliki PRT di rumahnya kan. Mungkin Devi juga punya PRT jangan-jangan kan? Tidak. Saya sendiri. Mungkin orang tuanya juga punya PRT kan jangan-jangan. Artinya isu ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan kita gitu. Ibarat itu
isu sehari-hari bagi kita semua, meskipun kita nggak memiliki PRT, tapi tetangga kita mungkin memiliki PRT kan gitu. Dan itu lingkup-lingkup domestik, PRT ini kerjanya di lingkup domestik yang sangat sulit sekali ditengarai adanya kekerasan, ya nggak sih? Betul banget. Sangat sulit sekali. Kemudian PRT ini ketika dalam ruang-ruang domestik, KDRT aja susah ditengarai kan, apalagi PRT yang sudah relasi kuasanya timpang, terus kemudian mereka merasa orang kecil, merasa dibayar, butuh kerja, dilakukan kekerasan juga mereka untuk speak up-nya sangat susah, kemana ini gitu kan. Nah, itu yang kemudian harusnya kita isu-isu yang sangat dekat dengan kita, isu yang menjadi bagian dari kita masyarakat kecil, kita ini masyarakat apalah kan gitu. Masyarakat kecil ini kemudian harusnya direspon oleh kita yang notabene di Indonesia ini mayoritas adalah masyarakat kecil, termasuk saya gitu kan. Jadi pentingnya untuk kita mengesahkan ini agar kemudian banyaknya masyarakat yang kemudian tidak terakomodir hak-haknya, terutama pekerja rumah tangga ini dapat kemudian diakomodir oleh negara secara keadilan hukumnya, yang itu nanti mengakomodir hak-hak mereka sebagai seorang pekerja. Pentingnya di situ. Dan kita harus mendorong itu secara bersama-sama. Nggak boleh orang kawan-kawan PRT dibiarkan sendirian kan gitu. Mungkin bisa diberikan gambaran gitu ya, gambaran kira-kira ketika RUU ini sah, bagaimana sih nasib PRT setelah menjadi undang-undang gitu. Mungkin bisa diberi gambaran singkat gitu, karena kan kadang mereka ngerasa enggan, ngapain lah juga udah ada orang di situ yang memperjuangkan kan kadang gitu. Jadi ada rasa gimana ya, orang-orang tuh malas untuk berbicara, malas untuk ikut memperjuangkan gitu, karena mungkin belum tergambar gitu secara gamblang dampak nantinya setelah sah menjadi undang-undang. Jadi banyak masyarakat tadi yang udah saya bilang tadi juga berpikiran bahwa ini isu PRT, saya bukan PRT kok kan gitu. Sebenarnya bukan gitu ya logikanya. Ketika RUU ini nanti disahkan sebenarnya menjadi produk undang-undang, sebenarnya menurut saya akan lebih dalam lagi RUU ini akan mampu menciptakan sebuah lompatan kemajuan, keadilan, kemanusiaan yang sangat besar bagi Indonesia itu sendiri. Jadi transformasi Indonesia yang awalnya dari negara mungkin tidak ramah PRT masyarakatnya, kemudian adanya RUU ini akan memiliki lompatan kemajuan untuk menjadi negara dengan atmosfer masyarakat yang lebih ramah terhadap RUU PRT melalui regulasi gitu kan. Karena mau nggak mau regulasi ini nanti akan mengikat masyarakat keseluruhan. Jadi di dalam regulasi tadi yang saya sampaikan mengakomodir hak-haknya seorang pekerja yang jumlahnya 4 juta lebih. Yang selama ini belum terakomodir dalam regulasi, sehingga banyak sekali kekerasan terhadap PRT dalam berbagai bentuk. Nah, ketika RUU ini ada nanti hadir, itu memberikan payung hukum, akan memberikan rambu-rambu terhadap negara dan masyarakat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak dan juga kepentingan pekerja rumah tangga. Sehingga dampaknya menurut saya luasnya adalah akan tercipta juga iklim masyarakat yang memiliki perspektif untuk memanusiakan dan juga memberikan keadilan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi selama ini kan masyarakat banyak sekali menganggap pekerja rumah tangga ini adalah sangat rendah sekali ya. Tidak hanya unskilled tapi sangat rendah sekali. Nah, sehingga kemudian jam 12 malam pekerja PRT-nya dibangunkan hanya untuk bikin mie instan, kan ngeselin ya sebenarnya. Besok kita harus subuh-subuh kita harus bekerja PRT ini jam 2 malam, jam 1 malam seenaknya dibangunkan. Nah, ini kan sebenarnya asas kemanusiaan dalam konteks kecil itu nggak ada gitu loh, sangat tipis tisu kan gitu. Betul. Nah, jadi maksud saya RUU ini akan berpotensi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih berkesadaran, berkemanusiaan, berkeadilan dalam memandang pekerja rumah tangga itu sendiri, karena di dalamnya ada poin-poin soal sosialisasi masyarakat, pengedukasian publik, kayak seperti itu. Oke, luar biasa sekali Kak terkait bagaimana gambarannya. Semoga dari pemirsa Gemapos ini mulai tersadarkan bahwasanya penting dari kita mendorong agar PPRT ini segera sah menjadi undang-undang. Nah, selain itu Kak, selain apa yang menjadi gambaran gitu kan, sebenarnya ada yang bikin hatiku ini penasaran juga. Penasaran, hatinya yang penasaran. Hatiku, pikiranku semua ini bergejolak gitu. Karena undang-undang, maksudnya PRT yang ada di Indonesia ini kan sering
apa ya, kurang dimanusiakan lah gitu. Tapi RUU PPRT ini kembali saya ingin tanyakan adalah apakah ini akan berlaku dengan pekerja-pekerja yang ada di luar negeri juga atau hanya berlaku di Indonesia saja? Oke. Berlaku juga untuk PRT di luar negeri, migran ya misalnya. Itu berlaku juga. Jadi RUU ini mengakomodir tidak hanya PRT yang ada di Indonesia, tapi juga PRT yang berada di luar Indonesia. Asalkan berKTP Indonesia gitu? Asalkan warga negara Indonesia tentunya. Iya. PRT warga negara Jepang gitu kan. Nggak mungkin kita akomodir haknya, mereka punya negara sendiri untuk ngurusin kan gitu. Iya. Jadi makanya kebutuhan banyak sekali PRT kita yang kemudian menjadi woman trafficking kan, menjadi di human trafficking kan. Karena apa? Karena itu tadi tidak ada sebuah mekanisme atau aturan yang sistemik untuk mengakomodir PRT ini prakerja seperti apa. Nanti kemudian kontrak kerjanya bagaimana, bosnya siapa, ini enggak, kan tarung bebas PRT ini selama ini kan. Mereka majikannya mereka nggak tahu, dibawa oleh siapa ini nggak tahu, gajinya seperti apa nggak tahu, yang dikerjakan apa nggak tahu gitu kan. Ibarat ditaruh di hutan mereka suruh survive, dan itu tadi dengan skill yang minim. Makanya kemudian banyak kekerasan, banyak fenomena-fenomena yang merugikan PRT karena itu. Jadi di RUU ini nanti mengakomodir itu prakerja dan saat kerja beserta pasca kerja itu diakomodir seperti apa. Majikan pun harus diketahui oleh negara gitu loh. Tiap RW harus melaporkan ketika di rumah ini punya PRT, orang tersebut harus melaporkan ke RT ke RW supaya terdata di dinas ketenagakerjaan, terus ke kementerian kayak gitu. Wah, keren banget. Jadi RUU ini penting guys gitu loh. Kita kawal bareng-bareng please gitu kan. Biar nggak segelintir orang aja gitu yang memperjuangkan kan ya. Iya gitu. Terutama anak-anak muda nih, saya ingin, boleh nggak saya sentil anak-anak? Oh, boleh banget. Atau penutup aja? boleh. Udah penutup belum? Udah kita karena udah panjang juga ini penjelasan dari Kak Fanda terkait RUU PPRT. Mungkin bisa terakhir nih Kak, terakhir penyampaian dari Kakak sama teman-teman pemirsa dari Gema Pos. Apa sih yang bikin hati tuh harus terketuk? PPRT ini memang harus diperjuangkan gitu. Silakan Kak. Oke. Harus digalain nih. Oke. Tadi itu ya, kita ini kan bisa saja kita akan menjadi, kalau kita tidak memiliki sensitivitas, kita tidak memiliki tidak memiliki daya responsif terhadap apa isu-isu semisal PRT, itu kita tidak akan memiliki kesadaran yang lebih untuk bisa mengetahui atau memposisikan PRT itu seperti apa. Sementara kita berpotensi besar untuk menjadi majikan ke depannya. Mungkin ya. Semoga. Kawan-kawan pemirsa juga berpotensi besar untuk saat ini mungkin banyak yang memiliki PRT. Banyak yang kemudian nanti akan membutuhkan PRT. Ketika perspektif ataupun kesadaran terhadap posisi PRT dan hak-haknya ini tidak kemudian kita pahami, maka berpotensi kita akan menjadi penindas-penindas baru kan gitu. Oh iya. Ya kan? Jangan sampai kemudian Republik ini menciptakan penindas-penindas baru dengan konteks penindasan terhadap PRT kan gitu. Jadi menurut saya secara substansi, selain dari tadi poin-poin dari RUU itu yang menjadi penting undang-undang ini untuk dikawal dan disahkan, secara substansi yang lainnya adalah penting banget karena untuk menciptakan atmosfer berpikir kita gitu loh. Perspektif kita, kesadaran kita memposisikan PRT ini gitu. Jangan sampai kita jadi penindas-penindas baru. Itu menurut saya. Jadi kita anak muda terutama, jangan lupa ya teman-teman, kita ini melimpah ya jumlahnya. Anak muda ini sangat melimpah ruah jumlahnya. Sampai hari ini pun yang pemuda ini 60% lebih ya jumlahnya di tengah-tengah masyarakat yang dikatakan generasi muda. Jadi penting sekali RUU ini tidak harus mendapatkan perhatian dari kita semua, anak muda, sebagai penentu peradaban bangsa ini ya. Jadi isu-isu yang dekat dengan kita, isu-isu sosial yang dekat dengan kita ini perlu kemudian mendapatkan perhatian kita gitu. Karena jangan sampai kita menjadi penindas-penindas baru dan kita kalau tidak berada di pundak kita, di pundak siapa lagi kan gitu. Karena kita adalah, apa namanya, pemuda katanya, agent of change, iron stock, agent of control gitu. Dan itu mungkin bisa kita fungsikan dengan baik secara bersama-sama. Luar biasa gitu sekali. Aduh, terima kasih banyak. Jangan dipuji luar biasa dong.
Aku terkesima karena aku bagian yang Salting mungkin nanti. sama-sama seperti pemirsa dari Gemapos. Aku bukan yang sangat hatam gitu, sangat dalam terkait PPRT ini. Tapi dari penjelasan Kak Vanda mulai tertarik nih, aku juga harus ikut memperjuangkan gitu. Maka ngajak juga teman-teman, ayo diviralin ini. Karena biasanya pemerintah pengennya yang viral dulu kan ya. Boleh promosi nggak nih? Boleh. Ini masih ada waktu kan? Padahal Masih. menarik ya, teman kenapa waktunya singkat ya? Bercanda. Jadi ada yang namanya koalisi masyarakat sipil untuk undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga ya teman-teman. Jadi koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi, terdiri dari berbagai elemen dan unsur. Akademisi, anak muda, terus aktivis-aktivis perempuan senior, mulai dari ada banyak unsur dari pihak pemerintah juga ada di dalamnya. Jadi maksudnya adalah koalisi ini ditujukan untuk kita secara bersama-sama, secara kolektif untuk mendukung pengesahan RUU PPRT ini sesegera mungkin. Karena kita mengejar di masa sidang tahun ini, periode 15 sampai 13 Juli, 15 Mei sampai 13 Juli ini harus kemudian PPRT ini disahkan. Maka kemudian jika teman-teman ingin bergabung bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan RUU ini, bisa kemudian terlibat dalam koalisi sipil itu. Karena di dalamnya juga banyak anak muda. Nah, nanti siapa yang ingin mendaftarkan kampusnya untuk PRT Goes to Campus, sangat diperkenankan sekali dengan senang hati nanti dikunjungi oleh PRT di kampusnya masing-masing gitu kan. Nanti bisa mungkin mengkontak Mbak Devi. Iya, boleh. Bisa mengkontak kawan-kawan Gemapos untuk kemudian siapa yang tertarik masuk koalisi dan juga terlibat ingin kampusnya dikunjungin gitu. Oke, nanti silakan dari pemirsa Gemapos silakan tulis di kolom komentar terkait ketertarikan pembahasan ini, atau mungkin ada yang masih ada nih hal yang kurang, ternyata harusnya ini dong, ini dong. Nanti bakalan tak undang lagi Kak Vanda ke sini. Kita bahas lebih dalam lagi soal PPRT. Ya Kak? Oh, siap. Oh, siap. Oke, terima kasih Kak Vanda sekali lagi udah mau mampir ke Gemapos. Untuk pemirsa Gemapos yang setia, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Silakan tulis di kolom komentar apalagi sih topik yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.